virus ini jangan diremehkan, jangan diremehkan loh. Dia sangat cerdas dan sangat fatal kalau sudah kena. Oke, Bang Jimmy, sekarang sepertinya sudah mulai tersambung dengan Prof. Alhamdulillah. Kenalnya mungkin Prof. Ruby katanya. Agak gugup ya? Iya. Agak nervous ya. Saya juga agak nervous gimana gitu. Nah, seperti udah tersambung, cuman videonya belum keluar, baru mic-nya. Lah itu. Suaranya udah. Suaranya sudah masuk. Sudah, Bro. Lah itu. Sudah nih dia. Aduh, ini dia. Ya baik. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bang Jimmy. Ya, selamat malam Pak Prof. Ruby. Selamat malam. Tadi saya Mas siapa ini, Mas Jimmy? Iya, saya perkenalkan dulu, nama saya Jimmy. Saya temannya, nggak memperkenalkan diri dulu maksudnya. Nama saya Jimmy, saya temannya Mas Billy, dan bertiga Mas Rio kita bikin channel ini buat ngobrol-ngobrol lah sekitar itu. Iya, Mas Jimmy. Maaf ya, Pak Prof, saya agak nervous nih kalau sama orang yang baru kenal, dan saya lihat, wah, Pak Profesor, impian saya dulu cuma nggak kesampaian. Di Profesor cuma nggak jadi gitu. Gimana? Seharusnya kita ada 3 orang, alhamdulillah sudah bisa join yang ketiga. Sudah join yang ketiga, ada. Apa yang bisa saya bantu nih? Ini ada teman kita satu lagi, Bro Rio. Jadi perkenalkan juga, nama saya Billy, Pak Prof. Kita membuat channel ini untuk edukasi masyarakat, untuk stop all abuse, apapun itu bentuk penyalahgunaan. Jadi mungkin di sini edukasi ya seperti. Bang Rio ready? Ready. Ya, Bang Rio lagi ada kerjaan sebentar sedikit kayaknya. Oke, Bang Jimmy silakan. Mungkin mau tanya-tanya dulu apa? Kita berbicara malam ini temanya masih seputar COVID-19. COVID-19. Jadi kemarin saya ada bicara bertiga ya Pak Prof ya tentang keadaan sekarang. Kemarin pembahasan gitu tentang apa COVID change attitude ya. Bagaimana dunia ini berubah ya, you name it, semua berubah, nggak ada yang nggak berubah. Dari semua sisi culture, semuanya semua. Budaya, etika, gaya ekonomi, semualah berubah. Nah, yang mau kita pertanyakan berubah. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah yang dilihat oleh Pak Prof dengan perubahan sekarang ini, yang diakibatkan oleh COVID ini, kehidupan kita ini otomatis kan berubah. Yang terlihat itu perubahannya apa ya Pak? Begini ya, satu kejadian di alam itu ya, bahwa ada sesuatu pandemik sebetulnya itu suatu hal yang biasa sebetulnya, suatu hal yang biasa. Tapi di sini ada sesuatu hal yang justru yang menjadi catatan saya itu hal yang nggak biasa. Karena apa? Penyebab yang menjadikan kita semua itu resetting semua, kita reset semua itu adalah satu, bahwa sesuatu yang baru yang tidak kita tahu dan kita tidak bisa menguasainya. Itu sesuatu yang baru ini sebetulnya. Ya, sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini sulit sekali untuk kita cegah sampai sekarang ini. Ya, karena kita seperti perang itu, kita sekarang itu hanya defense saja. Defense, menjaga diri, berubah kultur, mengikuti begitu ya. Tapi sebetulnya untuk kasus-kasus yang lain pandemik, sebetulnya kita sudah bisa mengatasi sebetulnya harusnya. Tapi untuk ini ada kekhasan, ya, khas. Dia sulit sekali disembuhkan, ya, sulit sekali diatasi. Saya kemarin itu ikut, ya bukan ikut, tapi kita itu berdiskusi ya. Sekarang kita sudah tahu mengenai mekanisme bagaimana COVID itu menyerang tubuh manusia. Ya, mekanismenya sudah tahu, semua orang sudah tahu, ilmuwan sudah tahu. Tetapi sekarang ternyata ada satu kata kunci yang kita itu tidak bisa menguasai, yaitu apa?
COVID ini dia menyerang langsung ke inti sel. Ke inti sel. Kalau yang lain-lainnya itu adalah di tepi-tepi sel, di epitel, di itu. Tapi ini begitu kena COVID, daya tahan tubuh kita tidak kuat, dia masuk ke inti sel. Nah, kalau untuk mengobati sesuatu virus atau benda yang masuk di inti sel itu adalah satu hal yang sulit sekali. Karena kita harus matikan selnya itu. Nah, kalau sekarang manusia masa mau dimatikan, karena manusia itu kan terdiri dari sel kan, sekian miliar sel. Nah, nanti kalau dimatikan ya berarti semua ikut mati itu manusianya. Nah, ini sekarang sedang jadi satu perdebatan, atau bukan perdebatan, sudah mencari jalan bagaimana supaya bisa mengatasi virus yang ada di inti sel ya, jadi di sel. Nah, sedangkan di dunia itu ada 3 hal yang kita harus memperhatikan dari sel itu. Kalau kita kena di sel itu, selnya itu di tepi selnya, itu masih gampang sembuh di tepi selnya. Misalnya di jaringan, misalnya di kulit, di jaringan lunak gitu ya, di otot gitu, masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah kena mitokondrianya di tengah, di tepi dalamnya sel itu sudah agak sulit. Misalnya kalau kena ligamen kita, coba itu yang orang-orang main bola kena ligamen udah sulit sembuh, gitu. Sedangkan yang dari inti sel itu adalah sel-sel yang sulit sekali, dia begitu rusak, dia sulit untuk sembuh. Contohnya sel saraf, sel otak, ya. Itu sulit sekali. Lah ini virus ini kok kebetulan ini karena cerdasnya ya mungkin ya, karena sudah biasa mungkin bagaimana, dia suka pada hal yang sangat inti tadi itu. Nah, jadi sekarang kita sedang kesulitan ini, ya kesulitan untuk menghadapinya itu. Itu dari sisi medis ya, dari sisi medis selulernya seperti itu. Nah, dengan adanya ini, maka kita sekarang kan berlomba-lomba untuk bagaimana kita, kalau saya ditanyakan bagaimana mengatasi ini, saya tetap harus kita itu mencari obat dan vaksinnya, harus gitu. Kalau tidak kita menghadapi bahaya yang fatal permanen terus. Ini menurut saya itu. Dan kita akan tetap permanen mengikuti tata cara yang seperti ini, gitu. Karena kalau nggak diikuti, otomatis risikonya ya ini korban akan begitu banyak. Itu menurut analisa saya sekarang ini. Begitu ya Pak Prof ya. Ya, sampai segitu parahnya. Ini soalnya bahaya laten ini sekarang, bahaya laten sekali. Karena kesulitnya di inti, dia masuk ke inti selnya itu. Jadi kalau ngobati inti, rusak. Kan ada di otakmu ada virus gitu, kayak mending itu sulit, ya kan? Jadi ngobatinya nanti takutnya otaknya yang sel-selnya ikut mati semua gitu. Dan virus ini, ya menurut saya virus ini dia kebetulan setiap virus itu punya kesenangan gitu ya. Kesenangan itu apa ya? Kesenangan itu kayak misalnya itu Mas Billy itu senang ke mall ya. Misalnya Mas Anu senangannya ke pasar gitu ya. Mas Rio fitness nih. Ya. Senangannya pada daerah yang banyak oksigennya. Ya. Tapi dia tidak suka air. Jadi kan aneh. Biasanya kalau orang kena paru-paru kan biasanya kalau paru-paru berair gitu kan, ini justru senang pada daerah yang oksigennya banyak, tapi tidak suka air. Ya, jadi kalau orang mulutnya kering, hidungnya kering, ini tuh, wah itu senang dia, masuk dia. Gitu. itu yang kita harus pelajari bagaimana sifat-sifat dari virus, bukan musuh, tapi ya dari virus ini ya. Karena virus di dunia itu ya kira-kira ada 1 miliar virus. Jenis virus itu ada 1 miliar. Sedangkan 700.000 itu yang punya potensi menyerang manusia. 700.000. Bayangkan. Nanti ini hilang, nanti ada masih teman-temannya itu. Masih banyak lagi ya, Prof. Ya. Nah, itu. Makanya otomatis salah satu pertahanan yang paling bagus ya kuatkan tubuh kita. Jangan sampai terinfeksi, kan begitu aja kan. Sederhananya kan seperti itu.
Ya, Tapi benar, tidak betul. sesederhana itu kan. Betul. Karena manusia kan beda-beda daya tahan Iya, Prof. tubuhnya. Betul, Prof. Gitu-gitu Mas Jimmy. Ya. Menurut Baik, saya Prof. ini ya, Ya. ini Ya. dari jurnal-jurnal yang saya baca, dari hasil diskusi-diskusi dengan pakar-pakar ilmu kesehatan, saya kira itu. Oke, baik, Prof. Dari saya ada pertanyaan nih, Prof. Ya. Yang pertama adalah perubahan apa yang paling menonjol sih bagi Profesor Ruby ini dalam masa pandemi COVID ini? Perubahan yang di mana atau apa gitu yang paling menonjol? Begini ya, perubahan yang sangat mendasar itu adalah kultur kita itu diporak-porandakan. Kultur ya. Oh, Kalau kita berubah, reformasi ya, berubah boleh ya. Restruktur itu gampang, refigur itu masih gampang. Tapi rekultur itu yang sulit. Jelas sekarang ini yang diombang-ambingkan, dirusak itu ada kultur kita sebagai manusia. Bayangkan manusia yang senengannya itu bergaul, dekat, say hello, hai, Ya, cipika, cipiki, itu berubah semua. Bayangkan, itu kultur. Dan itu dipaksakan kan sebetulnya. Kita kan, itu memang kita itu dari sana, dari Tuhan itu kan, kita ini manusia yang humanis, yang sosial, yang saling dekat kan gitu. Ini semua dirubah. Sehingga yang rusak itu adalah kultur. Makanya kan sulit, suatu daerah kan orang suka masih kumpul, orang suka masih begini, itu adalah fitrahnya, karena manusia itu sebetulnya kan fitrahnya itu kan senang kumpul-kumpul, kan harus kumpul, silaturahmi, ya toh? Naluri dasarnya ya, Prof. Ya, kenapa Mas? Naluri dasarnya manusia. Ya itu naluri dasar manusia. Ini dirubah semua. Nah, kalau menurut saya ini, apa kita mau pindah ke Mars atau pindah ke bulan? Ya, kan nggak seperti itu, ya kan? Harus kita lawan, kita kembalikan hak kita itu. Diberi Tuhan dunia yang begitu indahnya, kita bisa menghirup oksigen begitu bebasnya, sekarang tidak bisa, ya kan? Satu-satunya oksigen yang tidak kena pajak itu adalah tidak kena pajak itu adalah oksigen. Oksigen ya. Air kena. Coba oksigen kan nggak ada. Iya betul sekali, Prof. Itu sekarang kita itu tidak boleh ngambil itu, bayangkan. Iya. Satu. Dibatasi. Yang kedua, saya dengan Mas Jimmy kenal, kita bertatap muka, bisa bersalaman, ya bisa say hello. Sekarang tidak boleh, bayangkan. Dirubah dengan tata cara 3 tadi, new normal. Masker, physical distances, cuci tangan. Bayangkan. Repot. Bayangkan itu 3 itu. Nah, ini harusnya kita berjuang kembali sebagai manusia. Kembalikanlah hak-hak kita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang namanya humanistik, yang manusia bersosialisasi dan sebagainya itu. Nah, itu harus dikembalikan ini sekarang. Tapi ya itu tadi, virus ini cerdas. Saya dengar itu dia begitu kena, dia pasti bisa bermutasi lagi sesuai tempatnya. Jadi virus Hong Kong sama virus Indonesia sama virus Amerika agak berbeda gitu. Nah, itu dia mutasi. Ini cerdas sekali virus itu. Gitu. Ini dari sisi ilmu pengetahuannya begitu. Saya belum masuk ke di luar kedokteran yang logik rasional ya, saya kira itu. Mungkin itu yang perlu kita ketahui, ya. Dan saya harapkan gini, virus ini jangan diremehkan, loh. Dia sangat cerdas dan sangat fatal kalau sudah kena. Ya. Sebetulnya kalau saya mau, sebetulnya ada segambar bagaimana paru-paru itu kena virus ini ya. Paru-parunya itu bisa mengkerut kecil begitu, dia habiskan, bayangkan. Sampai sebegitu. Ya, jadi jangan dibuat main-main virus ini. Jadi kita betul-betul harus serius untuk menangani ini. Dan satu-satunya jalan sekarang ini, sementara kita tidak bisa bernego, kita tidak bisa, kamu mau nego apa? Kamu nggak tahu saya. Sudah kita ngikut dulu saja. Kita self defense saja. Self defense. Dengan pertahanan tubuh kita masing-masing kita kuatkan. Saya kira itu. Gitu ya. Baik. Mungkin ya, gitu Mas Jimmy. Ya. Bang Rio ya. Ada ini ada satu lagi, ya, Prof. Ya, Bang Rio, rekan kita Bang Rio Adesa. Ya, selamat malam, Prof.
Selamat malam, Bang Rio. Ya, maaf tadi telat. Masih ada kerjaan. Nah, Tapi macet ya? alhamdulillah, ya. Tapi Iya, alhamdulillah iya. malam ini banyak dengar Prof Ruby kasih knowledge, jadi banyak juga kan pengetahuan malam ini. Yang Iya. jelas sih kalau saya nggak ada yang mau ditanyain, Bang. Saat malam ini cuman mau dengar aja. Oh, Alhamdulillah iya. tadi. Tapi gini, Prof. Iya, iya. Tadi Prof bilang kan kita jangan ngeremehin virus ini. Betul. Karena kalau dilihat dari sisi medis, dia masuk ke paru-paru, paru-paru bisa mengkerut ya. Terus nanti kalau misalkan kita terus-terus berpikir seperti itu, nanti malah nurunin ini kita juga, imun kita. Imunitas. Dengan ketakutan-ketakutan. Nah, saya pribadi sendiri sih mencoba menganggap, ya udahlah kita temenan nih sama virus ini. Berdamai sama virus ini dengan tadi, Prof, dengan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat kan, gitu. Itu karena kalau terus dapat ataupun ngebaca berita yang horor-horor, makin takut, makin stres. Itu alhasil kepikiran sehingga ya udah takut, ujung-ujungnya badan tadi sehat sakit gitu sih, Prof. Iya. Saya kira betul itu sudah. Jadi sebetulnya kan ujung-ujungnya kembali kan, tadi saya sudah katakan kuncinya sekarang dalam situasi ini kita itu tidak bisa bargaining udah ya. Kita mengatasi juga nggak bisa belum ya kan, kita belum bisa, obatnya nggak ada, vaksinnya nggak ada, otomatis kita kan berdampingan. Sleeping with enemy kan. Sleeping with enemy ya kita berdampingan lah. Kalau berdampingan tapi sleeping tapi tetap waspada. Kamu nggak waspada, habisin loh gitu. Jadi musuhnya nggak kelihatan musuhnya. Lah itu. Gitu. Tapi coba bayangkan ya musuhnya ini Mas Rio ya. Mas Rio. Ya kalau Anda bernapas begini ya, kalau ada bernapas, orang kena COVID itu mengeluarkan nafas saja dia, itu sudah mengeluarkan kira-kira 10.000 virus. 1.000 sampai 10.000, 1.000 sampai 10.000 itu bernapas. Napasmu tuh, nah itu sudah. Bagi batuk atau kalau kita mau tertular itu minimal 10.000 itu kita hirup dalam sekali. Kalau sudah kita menghirup 10.000 virus itu masuk ke tubuh, kita akan tertular. Sudah. Pasti tertular. Bayangkan. Bukan main cerdas. Tapi Prof, kira-kira kalau misalkan daya tahan tubuh kita tetap sehat, si virus tersebut, misalkan ini kan ada OTG, orang tanpa gejala. Nah itu virusnya bisa mati secara sendiri atau gimana? Sedangkan kan kalau misalkan kita baca-baca di riset itu, virus itu kan nggak bisa mati kan? Nggak bisa. Makanya ya intinya begini ya, orang yang habis kena virus ya harus kena virus itu terus dia dinyatakan sembuh, ya kan? Kan begitu kan? Antibodinya kan berarti sudah punya antibodi. Itu ternyata sekarang antibodi itu menurut ilmuwan itu hanya bisa bertahan sekitar 2-5 bulan. Bayangkan. Setelah itu masih bisa tertular lagi. Dia kan nggak bisa disembuhkan kan? Kembali lagi kan, memang virus nggak bisa disembuhkan kan? Iya. Gitu. Kalau inangnya belum hilang ya dia nggak sembuh kan gitu dia. Iya. Makanya kalau waktu meninggal kan dibungkus sama bungkus sama plastik sama itu. Tujuannya supaya dia begitu inangnya meninggal dia nggak hilang, dia nyari lagi, nyari tempat lagi gitu. Nyari inang baru. Bukan inang baru inangnya lagi. Mati juga, Dok. Kenapa? Bukan ikut mati juga, Bro. Enggak. Makanya dibungkus sama sama plastik. Sebetulnya yang aman harusnya, maaf ya dibakar aja aman. Harusnya kremasi mungkin ya. Kremasi ya. Makanya tuh banyak banget ini ya, banyak banget orang-orang yang sekarang ini emang ya benar-benar ini COVID tuh bahaya. Makanya bahaya. Pro dan kontra. Kalau kita ngerti, ya, betul.
sama aja kayak drugs ya, kita mungkin Prof, ya drugs. Kalau kita tahu tuh drugs bahaya, mungkin orang juga nggak akan pakai, nggak akan mau coba kali ya. Mungkin seperti itu. Sekarang kalau kena drugs di detox, bisa hilang dari tubuhnya? Enggak juga, Mas. Kan Enggak. Kalau dia Karena sudah interaksi masuk tadi. di sel-sel inti tadi yang diserang ya. Nah iya, itu yang sama. Tapi ini lain ya. Tapi itu hanya satu analogi. Tapi kalau COVID ini dia menyerang sambil merusak dia gitu loh. Menyerang sambil merusak. Iya, merusak gitu. Yang diserang inti sel loh. Inti sel itu sesuatu yang sulit sekali, sudah dibangunnya sulit, sembuhnya juga sulit begitu. Intinya itu. Nah, oke, Bang Jimmy ya, ada. Dan pertahanan tubuh itu kan ada dua ya, ada innate, ada adaptif ya. Sekarang ini yang digembar-gemborkan sama orang itu yang innate selalu. Jadi kalau mau makan yang bagus, makan itu natural cell killernya yang pada innate itu yang dikembangkan. Jadi yang itu di innate ya. Tapi bukan di adaptif. Adaptif itu yang ada limfosit dan sebagainya. Yang ini dia makrofag begitu ya. Nah, harusnya dua-duanya harus kita jaga gitu ya. Berimbang adaptif, ya. Ya, harus semuanya harus dijaga. Karena itu pertahanan tubuh itu berlapis gitu. Nah, ini yang jadi masalah ini kan sekarang itu kalau AIDS itu dia bisa membohongin penyaring daya tahan tubuh dia, misalnya di CD4 itu dia tidak lewat situ tapi dia lewat pintu belakang. Jadi tubuh nggak ketahuan ini. Tapi kalau ini dia masuk, kemudian itu setelah masuk di innate, dia masuk ke adaptifnya itu, dia yang di adaptif itu kaget-kaget begitu, mengeluarkan antibodi banyak sekali menghadapi itu. Tapi nggak mati-mati, sehingga terjadi badai yang namanya badai sitokin itu. Sitokin itu antibodi itu. Sehingga orang-orang tambah dikasih antibodi ya tambah mati. Jadi tidak harus ditingkatkan terus. Makanya kita harus cerdas kapan menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil terus menghadapi itu. Harus dijaga. Makanya harus sering olahraga, makan yang sehat ya, nggak stres itu tadi. Ya, betul, yang susah tuh. Tapi yang mana ada orang yang nggak stres ya, pasti orang. Iya pasti. Ditambah masalah pekerjaan, keluarga dan yang lain-lain. Tapi itu saran-saran dari dokter seperti itu biasanya, Prof. Jangan stres ya, gimana gitu. Jangan stres. Kamu pikirin cicilan ya kan. Dunia itu sumbernya stres, Mas Yo ya. Iya betul. Iyalah. Mas Bill, Bang Jim. Ya. Punya satu lagi nih. Punya optimisnya sejauh mana sih kita bisa ngadepin situasi pandemik ini? Apalagi kan banyak yang digembor-gemborkan bilang ini teori konspirasi, ada juga kita bilang ini emang betul-betulan ada virusnya. Kalau saya sih menerapkan dua sisi aja sih. Kita percaya bahwasanya ada virus ini, tapi ada juga yang menggembor-gemborkan sehingga dimanfaatin elit-elit lah kalau kata berita kan. Nah, ini pandangan dari Prof, pandangan dari Prof sejauh mana optimisnya untuk kita bisa ngelewatin ini semua? Ya, saya kira begini ya. Sekarang gini ya. Manusia, ya, kuman, setan, virus, semua itu ciptaannya Tuhan nggak? Ya, semua, Prof. Betul, Prof. Berarti kalau ciptaan Tuhan itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Terbaik buat kita. Amin. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima dan kita tidak tahu. Tapi nanti akhirnya tuh, gini ya maunya Tuhan itu ya. Gitu. Saya kembali ke sana lagi nih. Karena sementara ini sebagai manusia, kita ini tidak bisa mencari obat dan vaksinnya kan. Akhirnya kita pasrah kan. Ya berarti pasrah kan kita ke hablumina Allah sekarang saya. Oleh karena itu saya kembalikan Tuhan, tapi manusia tetap diberi akal sama Tuhan. Kamu saya kasih ini cobaan ini ya buat kamu. Gunakan akalmu.
Nah, introspeksi dirimu, sudah benar kau berbuat di dunia. Coba sekarang ya, di dunia, di alam semesta, terjadinya sesuatu, apa saja ya, kejadian yang tidak benar, hanya satu hukumnya, yaitu hukum ketidakseimbangan. Berarti ini ada yang tidak seimbang di dunia yang kau huni. Betul, apa yang tidak seimbang? Ingat itu, coba lihat anunya apa aja, presentasinya Al Gore mengenai Greenpeace, mengenai apa tadi, apa yang mengenai dunia itu sudah berulang. Al Gore itu. Ini semua sebetulnya adalah teori ketidakseimbangan. Berarti walaupun kita sudah ada obat, sudah ada vaksin, kalau kita tetap tidak seimbang, kita hidup di dunia ini. Dengan contoh, misalnya kita dikasih satu gunung batu bara, minta 2 gunung dihabisin. Kalau kita tidak bisa membatasi nafsu itu, maka akan terus berulang-ulang terus seperti ini. Karena ini adalah resetting alam, saya kira. Itu saya kira sebenarnya. Ini resetting. Alam tuh selalu meresetting anunya sendiri. Gitu. Jadi saya yakin bahwa kita kalau berupaya nanti pada satu waktu kita akan kembali, dan saya berdoa kembali seperti kita normal, bisa say hello, kita bisa kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi kalau mau nunggu, ini menurut sejarah ya, bukan sejarah, tapi menurut pengalaman ya, kejadian yang di Spanyol itu pernah 1928 ya, Prof ya. Di Spanyol, ya 1928 itu juga ada seperti gini, ada virus. Bang Jimmy video 1928. ada Bang Jimmy. Mati ya? Spanish flu ya. Lanjut Prof, lanjut Prof. Lanjut. Ya, Ya, 1928 itu dibiarkan saja, itu ternyata akan kembali lagi resetting itu setelah berapa tahun? Berapa tahun coba? 100. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun baru bisa mulai kembali normal. 1 dekade. Satu dekade. Ya, Nah, gitu. Nah, makanya sekarang ini kan sekarang sudah berapa tahun? Hampir 1 tahun. Tahun Ya, jadi masih lama juga ya. Masih 4 tahun lagi ya, Prof ya. Kalau dibiarkan loh. Februari. Lah, kan kalau dibiarkan, tapi kalau ada obatnya, bisa-bisa nanti bisa-bisa 12 sampai 18 bulan atau 2 tahun. Oke semua. Nah, sekarang cari dong obatnya itu, sekarang obatnya. Sekarang sedang berlomba-lomba ini. Para ilmuwan sedang berlomba-lomba, dan yang jadi masalah itu sekarang ada di dalam penelitian itu berubah semua masalah kaidah-kaidah patokan etika itu. Contohnya kalau obat itu mau diterapkan pada manusia, itu kan harus di tes pada manusia kan, pada uji manusia tuh. Itu sekarang kalau dulu cari manusianya setengah mati. Sekarang ini manusianya berlomba-lomba ingin jadi apa namanya? Ya, karena mereka mau sembuh kan. Lah, ini sesuatu yang berubah lagi kulturnya kan. Kalau dulu nggak mau aku jadi korban, sekarang coba deh gua. Gitu. Nah, ini perubahan kultur ini Mas. Saya bilang sama Mas Jimmy tadi. Dasar ini kulturnya berubah semua. Restruktur, refigur, reculture. Dan rekultur ya. Rekultur. Restruktur gampang ya. Restruktur ganti orangnya ya. Copot-copotin aja. Restruktur gampang, sistemnya gantiin. Tapi kalau kultur berubah sifatnya lah. Perlu waktu yang lama sepertinya. Iya, dan nggak bisa orang-orang tuh nggak disalahkan. Hei, kamu sekarang harus new normal, harus gini. Nggak bisa disalahkan karena itu merubah kultur. Iya. Kulturnya dirubah, itu perlu waktu panjang itu. Nggak bisa disalahkan mereka. Gitu. Betul sekali, Prof. Betul. Sepakat, Prof. Oke. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir mungkin apa ya, kita Bang Jimmy atau Bang Rio masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Bersyukur sih malam ini dapat banyak knowledge juga. Dapat gambaran dari analogi singkat tapi bermakna. Betul, dari Pak Prof. Jadi motivasinya tadi yang paling penting apa ya, Prof, sarannya? Motivasi untuk tetap bisa berdampingan dengan ini kan, itu benar-benar apa namanya, pro dan kontra kan?
percaya bahwa kita harus bisa kembali ke betul-betul normal. Itu Optimal. harus jadi pegangan betul normal. Dalam masa transisi ini, sleeping with enemy, kita harus cerdas. Kalau kita disuruh new normal seperti itu, ikut aja dulu. Karena kita rugi, kalau kita lawan kan rugi, ikut saja. Karena memang penularan kan melalui di situ. Kedua. Ketiga, kita berdoa semua supaya obat dan vaksinnya ketemu. Amin. Keempat, kita harus introspeksi perbuatan manusia di dunia sekarang ini sudah betul apa tidak untuk menyeimbangkan, menyayangi dunia ini. Gitu. Saya kira itu. Itu ya, Prof ya. Yang harus ya. Ini udah tambahan sedikit mungkin dari saya. Ya, memang monggo. betul tadi yang dibilang Prof. Ruby tadi, Bang Jimmy, Bang Rio tadi, waktu kalau saya kan kerjanya ke puncak ya, ke area ke puncak ke Jawa Barat di Bogor. Kemarin itu sangat beda sekali saat masa PSBB yang lagi benar-benar PSBB benar sama yang enggak kan. Itu saya arahnya mau kemana. Suasana, cuaca itu udah lebih parah lagi gitu. Memang tapi berarti memang kembali ke manusianya lagi ya, masih mau berusaha lebih baik untuk bisa hidup lebih lama atau enggak gitu aja mungkin ya. Iya, setuju. Ya. Setuju Mas Billy. Jadi, tapi kita diberi akal. Iya. Kita diberi akal dan kita diberi pilihan menentukan sendiri. Gitu. Oke. Baik. Ya. Itu aja mungkin Bang Jimmy, Bang Rio. Baik, ya. Sama. Bang Jimmy videonya nggak keluar nih kayaknya. Nggak keluar. Masa? Iya. Ya, kita mudah-mudahan kita bisa berdoa bersama supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat semua, begitu aja. Ya, gitu. optimis. Ya. Ya, Mas Billy, Mas Jimmy, Ya, Mas siapa Bang ya semuanya ya. Ya, ucapin terima kasih banyak nih Prof. Sebenarnya ada merchandise, nanti merchandise-nya kita kirim aja ya, Prof. Oh ya, nggak apa-apa. Saya senang bisa kumpul-kumpul kok, terutama sama anak muda-muda. Itu saya paling suka. Ya. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Selamat malam. Malam. Jadi terima kasih tadi ada Profesor Ruby telah bergabung dengan kita, sangat baik, banyak banget ya edukasi yang kita dapat malam ini, biarpun sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi mungkin waktu juga lebih panjang ya. Nanti kita akan sambung-sambung lagi, dan jangan lupa tetap like and subscribe channel ini.